Untuk pecah pola dari pola yang bagian belakang ini sangat simpel sekali ya. Di sini kita akan bentuk terlebih dahulu untuk garis leher yang di bagian belakang. Untuk yang di bagian belakang, di bagian puncak atas dari bahu itu kita turunkan 1,5 cm ya. Kuncinya di sini, kalau di bagian depan kita sudah turunkan 1,5 cm di bagian puncak atas bahu itu, berarti di bagian belakang kita juga harus turunkan dengan nilai yang sama ya. Jangan sampai berbeda, karena nanti kalau dijahit itu tidak akan ketemu ya. Kalau nilai penurunannya itu tidak sama, misalnya saja kalau di depan kita turunkan 1,5 cm, kemudian di pola belakang kita turunkan 2 cm, itu nanti tidak akan ketemu ya, baunya tidak sama panjang dan itu akan menyebabkan produk kita gagal ya. Jadi kalau di depan diturunkan 1,5 cm, berarti di bagian belakang juga diturunkan 1,5 cm ya. Berikutnya di sini untuk leher yang berada di sepanjang garis TM itu kita juga akan turunkan 1,5 cm ya. Berikutnya kita akan buat garis untuk garis leher yang baru untuk pola bagian belakang ya. Lalu dari garis tersebut kita akan bentuk pola depunnya ya. Nah, di sini untuk di bagian belakang kita akan membuat belahan yang nantinya akan kita pasangkan kancing ya, agar baju kita nanti itu bisa dengan mudah kita pakai ya dan masuk ke kepala ya. Jadi di bagian belakang itu kita buat belahan. Di sini di sepanjang garis TB itu aku turunkan 10 cm dari garis leher baru yang baru saja kita buat ya, seperti ini. Lalu dari garis leher itu aku ukur 4 cm keluar ya ke kiri di sini. Kemudian dari garis yang sudah ditandai 10 cm tadi itu juga kita akan buat debun ya. Jadi bentuknya itu seperti yang sudah aku contohkan di video ini ya. Bentuknya mengikuti dari garis leher dan juga belahan yang akan kita buat nanti ya. Di sini sudah digambarkan dengan pola yang dibuat dengan menggunakan garis berwarna hijau ya. Kemudian di sini juga sudah diarsir ya. Dan itu merupakan pola dari debun untuk pola bagian belakang ya. Nanti kita akan potong di sepanjang dari lipatan TM yang sudah ditandai dengan gunting ini ya. Tapi nanti waktu proses penjahitan kita akan memotongnya ya. Jadi tidak waktu kita memotong kainnya ya, tapi nanti. Nah, berikutnya di sini kalau kita sudah selesai dengan proses pembuatan garis leher baru dan juga pola debun, lanjut di sini kita akan panjangkan dari pola belakang ini ya. Untuk panjang dari pola belakang ini harus disesuaikan dengan pola depan ya, karena di depan tadi kita sudah turunkan 25 cm dari garis pinggang. Jadi untuk pola bagian belakang kita juga akan lakukan hal yang sama ya. Jadi dari garis pinggang itu kita akan turunkan 25 cm. Kalau misalnya kamu ingin membuatnya itu lebih panjang atau lebih pendek, itu terserah ya, bebas nilainya. Kamu bisa membuatnya 20 cm atau bahkan bisa 35 cm. Tapi yang penting di sini panjangnya harus disesuaikan ya, antara panjang pola bagian depan dan juga pola bagian belakang ya, seperti itu. Kemudian dari titik penurunan tersebut kita akan buat garis tegak lurus ke kiri seperti ini, seperti contohnya ini ya. Kemudian di sini kita akan mulai mengubah di bagian kerung pola belakang ini ya. Untuk di bagian kerung perubahannya sama saja. Jadi di bagian kerung kita akan turunkan sebesar 1 cm saja ya, untuk memberikan kelonggaran di bagian kerung lengan bagian belakang. Kemudian dari garis sisi tersebut kita akan keluarkan sebanyak 2 cm untuk memberikan kelonggaran pada baju yang akan kita buat ya. Nah, berikutnya kita akan tarik garis dari titik-titik tersebut ya. Dari titik kelonggaran yang sudah kita buat, kita akan tarik garis tegak lurus ke bawah, memotong dari garis yang sudah kita buat sebelumnya untuk perpanjangan dari panjang baju untuk pola bagian belakang tadi ya, seperti yang sudah digambarkan di video. Jadi nanti garisnya itu berpotongan seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat kerung lengan baru untuk pola bagian belakang ya, setelah kita turunkan bagian bawah dari lingkar kerung lengan dan juga kita sudah lebarkan bagian sisi dari pola belakang tersebut ya. Kita bentuk kerung lengan baru seperti ini. Kamu bisa menggunakan bantuan dari penggaris siku untuk membuat bagian kerung lengan ini ya, atau kamu juga bisa menggunakan penggaris French curve yang biasa memang dikhususkan untuk pembuatan kerung lengan pada saat kita membuat pola ya, seperti itu. Kemudian di sini kita akan fokuskan perhatian kita di bagian ujung bawah dari garis yang perpotongan yang sudah kita buat tadi ya. Nah, di situ kita akan lebarkan selebar 5 cm saja untuk memberikan kelonggaran di bagian bawah dari atasan baby doll ini ya. Kemudian di sini kita akan turunkan di bagian bawah garis TB itu ya.
kita akan turunkan sebanyak 1 cm saja, karena di bagian belakang itu tidak ada bagian badan yang menonjol ya, seperti di bagian dada bagian depan. Jadi di bagian belakang cukup untuk kita tambahkan 1 cm saja, lalu kita akan buat garis miring. Lalu kita akan buat garis lengkung seperti ini ya. Jadi hasil akhir dari pecah pola untuk pola bagian belakang itu seperti ini ya. Nah, untuk kupnat di sini baik pola depan maupun pola belakang itu kita tidak pakai ya. Karena model baju yang akan kita buat itu bukanlah model-model baju yang presisi atau yang pas di badan ya. Jadi kita tidak perlu untuk menggunakan kupnat. Kupnat bisa ditinggal di situ ya. Dibiarkan begitu saja tidak apa-apa ya. Jadi tidak usah memperdulikan posisi dari kupnat baik itu yang ada di pola depan maupun di pola belakang ya, karena sekali lagi baju yang akan kita buat adalah model baju yang longgar. Jadi kita tidak perlu untuk menggunakan kupnat dari kedua pola tersebut ya. Jadi hasil akhir dari pecah pola dari pola depan dan pola belakang sesuai dengan desain baju rumah model 1 baby doll itu ya, seperti ini ya. Nah, berikutnya kita akan pecah pola di bagian lengannya ya. Di sini kita perlu untuk menggunakan pola dasar lengan yang sudah kita buat dengan menggunakan pola sederhana ya. Kalau kamu sudah punya polanya, bisa langsung dijiplak, dicetak di kertas lain, kemudian kita akan pecah polanya untuk kita jadikan model lengan kop ya. Untuk membuat lengan kop itu pecah polanya mudah saja. Di sini dari perpotongan garis tegak lurus yang berada di tengah-tengah dari pola lengan tersebut kita akan naikkan sepanjang 3-5 cm ya. Kemudian kita akan buat garis seperti yang sudah aku contohkan di video ini ya. Jadi ke atas lalu membentuk ke bawah seperti segitiga seperti ini ya. Nah, itu merupakan arah dari garis pelebaran yang akan kita buat di pola dasar lengan ini untuk kita jadikan lengan kop ya. Nah, masing-masing garis ini sudah ditandai dengan gunting, jadi masing-masing dari garis ini akan kita gunting nanti ya. Nah, berikutnya kita akan lebarkan dari masing-masing garis tersebut agar nanti pola dasar dari lengan ini bisa kita jadikan lengan kop ya untuk pelebarannya sendiri. Di sini kita hanya perlu untuk melebarkan di bagian atas itu sebesar 8 cm saja. Ini merupakan kelonggaran yang akan kita gunakan untuk pembuatan kerutan di sepanjang dari kerung lengan ya. Kemudian setelah kita lebarkan untuk memberikan efek gelembung yang lebih tinggi di bagian kerutan atas dari lengan kop kita akan menaikkan tinggi puncak lengannya ya, setinggi 3 cm. Nah, penaikan 3 cm ini nanti fungsinya untuk memberikan efek gelembung setelah lengan ini dikerut dan dipasangkan ke kerung lengan ya. Jadi agar kesan lengannya itu lebih menggelembung dan bagus gitu ya di bagian atas atau di bagian bahunya seperti itu. Nah, untuk pecah polanya kita akan lanjutkan pembahasannya di video selanjutnya ya, secara lebih rinci dan juga bagaimana cara untuk meletakkan pola ini sesuai dengan masing-masing pelebaran yang sudah dicantumkan di pola itu ya. Nanti kita akan gunakan pola yang sudah dipecah tersebut untuk memotong dari bahan yang akan kita gunakan untuk proses pembuatan dari baby doll ini ya. Tapi sebelum kita lakukan pemecahan pola tersebut, kita juga perlu untuk melakukan pecah pola di bagian celana ya. Sangat mudah untuk memecah pola di bagian celananya ya. Jadi langsung saja kalau begitu kita akan lanjutkan pembahasan kita di video berikutnya.